Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudirlan. Di sini saya akan membuat video yaitu menjelaskan dari pengantar mobile programming. Nah, teman-teman mungkin udah tahu nih, di video sebelumnya saya sudah membuat cara atau langkah-langkah yaitu menampilkan video dari YouTube menggunakan tools dari Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin, teman-teman. Dan di situ kita menggunakan komponen WebView. Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan atau menjelaskan dari mobile programming sendiri. Baik, teman-teman. Nah, mobile programming itu apa sih, teman-teman? Nah, mobile programming itu adalah di mana aplikasi yang kita buat berbasis secara mobile, teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di mana mobile programming itu biasanya digunakan pada sistem operasi iOS atau Android, teman-teman. Nah, pada kali ini kita mungkin akan lebih fokusnya ke sistem operasi Android ya, teman-teman ya. Nah, di dalam Android mobile programming sendiri biasanya di sini kita menggunakan yaitu bahasa Java dan bahasa Kotlin ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini lalu ada bahasa Kotlin ya, teman-teman. Nah, bahasa Kotlin sendiri adalah bahasa yang salah satunya populer juga ya, teman-teman, untuk pada Android programming sendiri. Nah, di mana bahasa Kotlin sendiri, teman-teman boleh tahu, nah ini adalah bahasa yang jenisnya itu open source ya, teman-teman. Nah, jadi jenisnya open source, statis, dan mendukung pemrograman berorientasi objek, teman-teman. Seperti itu secara singkatnya. Lalu teman-teman kita bisa lihat selanjutnya di sini yaitu ada histori ya, teman-teman. Di mana ini adalah rangkuman histori sejarah dari bahasa Kotlin sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat histori di sini ya, teman-teman, dari 2010 sampai 2019 dari sejarah singkat si Kotlin ini sendiri. Yang dimana pada 2010 itu Kotlin dibuat oleh tim kecil yang bernama JetBrains ya, teman-teman, di Rusia. Selanjutnya di sini pada 2016 versi Kotlin 1.0 diresmikan rilis, teman-teman. Di mana pada 2017 itu Google secara resmi mendukung Kotlin sebagai bahasa resmi untuk Android. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang terakhir di sini pada 2019. Nah, di mana pada 2019 Google menyatakan yaitu Kotlin first dalam pengembangan Android. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, di mana kita bisa melihat presentasi atau grafik ya, teman-teman, di sini dari setiap atau semua bahasa pemrograman ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih, teman-teman, berdasarkan hasil survei Stack Overflow pada tahun 2020, grafik menunjukkan persentase pengembang itu menyukai bahasa atau teknologi tertentu, teman-teman. Yang dimana si Kotlin sendiri itu di sini menempatkan di 62,9%. Nah, ini juga terbilang cukup populer juga ya, teman-teman. Banyak digunakan oleh developer atau pengembang, teman-teman. Nah, lalu kita bisa lanjut, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak ikon-ikon aplikasi atau aplikasi, yaitu aplikasi yang berbasis mobile ya, teman-teman, terutama pada Android ya, kita bisa lihat. Nah, di mana di sini menunjukkan si Kotlin sendiri itu banyak digunakan, dan aplikasi-aplikasi tersebut ini, aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa lihat di sini itu menggunakan bahasa dari Kotlin, teman-teman, mulai dari startup hingga perusahaan-perusahaan seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada multi paradigm, teman-teman. Nah, si multi paradigm ini apa sih, teman-teman? Nah, kita bisa artikan ya, multi paradigm adalah dimana kita bisa mengklasifikasikan bahasa berdasarkan fitur ya, teman-teman. Yang pertama di sini yaitu OOP atau Object Oriented Programming, yang dimana data dan metode yang digunakan disimpan sebagai satu unit yang bisa disebut dengan objek. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, di sini ada Functional Programming. Nah, si Functional Programming ini itu adalah pemrograman dengan pendekatan fungsi pada matematika. Seperti itu, teman-teman.
Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada multi-platform. Nah, di multi-platform sendiri itu ada 3 bagian ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini itu ada common module ya teman-teman. Di mana modul ini berisi kode yang tidak spesifik untuk platform apapun, menempatkan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh semua modul. Nah, yang kedua di sini ada platform modul ya teman-teman. Di mana pada modul ini kita bisa menambahkan komponen tertentu yang spesifik untuk satu platform. Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada regular modul. Di mana modul ini adalah merupakan modul umum yang menargetkan platform tertentu. Modul ini juga bisa independen ataupun menjadi dependensi dari platform modul lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu ada kelebihan dari bahasa Kotlin sendiri, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dari bahasa Kotlin ya, teman-teman. Yang dimana di sini ada 4 kelebihan yang kita bisa lihat. Nah, yang pertama di sini ada concise ya, teman-teman, atau bisa diartikan sebagai ringkas. Secara drastis yaitu artinya mengurangi jumlah kode yang nantinya kan boilerplate ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada interoperable ya, teman-teman. Yaitu artinya dapat digunakan bersamaan dengan bahasa pemrograman Java, teman-teman, seperti itu. Yang dimana nanti dapat berinteraksi pada si Java tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tool friendly ya, teman-teman. Yang dimana di sini artinya ramah terhadap alat ya, teman-teman. Kita bisa artikan. Nah, itu artinya kita dapat memilih si Java apapun atau membuat dari baris perintah ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita tuh dapat memilih Java. Nah, di sini artinya itu adalah kita dapat memilih bahasa Java apapun, yaitu membuat dari baris perintah. Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, yaitu bisa dijalankan oleh IDE atau langsung compiler seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, yaitu membangun dan menjalankan program Kotlin. Selanjutnya yang terakhir di sini ada vocabulary. Vocabulary-nya ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada SDK atau Software Development Kit Android, yaitu artinya perangkat lunak yang menyediakan dasar dari Android itu. Lalu yang kedua di sini ada JDK ya, teman-teman, atau Java Development Kit, yaitu untuk proses kompilasi kode Java ke bytecode ya, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga di sini kita bisa lihat yaitu ada Java Virtual Machine, atau yaitu untuk melakukan konversi bytecode ke dalam bahasa mesin dengan fungsi manajemen memori dan keamanan ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini yang kelima itu ada build tools ya, teman-teman, yaitu perangkat lunak untuk membuat proyek menjadi aplikasi dan mengatur library. Contohnya seperti Gradle, Maven, dan ANT ya, teman-teman. Nah, untuk singkatnya seperti itu. Oke, baik, itulah teman-teman dari pengantar mobile programming yang sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Untuk video kali ini saya cukupkan. Baik teman-teman, terima kasih. Nah, untuk di video kali ini teman-teman cukup segitu saja ya, teman-teman. Dan saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.